Halo teman, semua kontak kita dihubungi oleh debt collector suruh menagihkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kasus ini banyak sekali dialami subscriber saya, teman saya yang kontaknya sudah disadap oleh pinjaman online dan semua dihubungi suruh menagihkan kita. Itu akan membuat kita malu dan frustasi sendiri. Maka saya buat khusus video ini buat teman-teman untuk edukasi agar lebih berhati-hati ke depannya. Nah, langsung kita bahas ya teman. Yang pertama, kalau kita sudah pinjam di pinjaman online itu, kalau kita sudah mengizinkan yang namanya baca kontak itu, kalau kita klik izin maka otomatis kontak-kontak di HP kita sudah terbaca oleh server pinjaman online, dan itu bisa menjadi senjata pinjaman online untuk menagih kita pada saat kita melakukan galpay atau gagal bayar di pinjaman online. Jadi perlu diperhatikan di sini, untuk pintu masuknya adalah kita sendiri, karena kita mengizinkan daftar kontak kita dibaca oleh pinjaman online. Jadi saran saya, kalau sudah melakukan yang namanya transaksi di pinjaman online itu, kalau ada notifikasi untuk izinkan kontak, teman-teman abaikan saja atau malah ditolak saja. Jangan sampai teman-teman kontaknya disadap oleh yang namanya pinjaman online. Terus kalau sudah umpamanya kita sudah galbay dan kontaknya sudah ada di server pinjaman online dan kita sudah ditagih oleh semua pinjaman online melalui kontak-kontak di HP kita, itu bagaimana solusinya Bang? Nah, solusi dari saya pertama jelas teman-teman harus uninstall aplikasinya. Itu jelas ya teman, agar kita tidak berhubungan lagi dengan yang namanya pinjaman online melalui aplikasi tersebut. Kalau kita masih install aplikasi tersebut, maka otomatis kita masih berhubungan teman, jadi connected seperti itu. Jadi kontak kita bisa disadap oleh yang namanya debt collector tersebut untuk ditagih terus menerus. Nah, untuk yang kedua, jika umpamanya sahabat teman-teman ditelepon spam WA dari debt collector, teman-teman bilang saja kalau nggak kenal dengan yang namanya kita sebagai orang yang pinjam di pinjaman online. Itu bisa menjadi solusi kalau teman-teman di spam telepon atau WA, karena kalau kita tidak bilang seperti itu maka kita akan disuruh menagihkan terus menerus. Dan ini banyak dialami teman saya, dia disuruh menagihkan kepada temennya karena temennya ada pinjaman di pinjaman online ilegal. Nah, itu biasanya sangat masif sekali, sehari bisa 5 kali ya teman. Kenapa seperti itu? Karena nomor untuk aktif di pinjaman onlinenya sudah dinonaktifkan, jadi dia ngincernya nomor kontak HP yang masih aktif. Itu karena kita sudah disadap kontaknya oleh debt collector itu. Jadi itu juga salah kita ya teman. Jadi tidak boleh yang namanya kita pasrah seperti itu. Jadi kita harus melakukan berbagai upaya agar teman kita terhindar dari penagihan debt collector yang ingin menagih kita melalui teman kita. Jadi teman-teman harus waspada tentang ini, dan jangan sampai teman-teman kalau sudah terkena ini, teman-teman harus yang namanya lebih legowo lagi, lebih pasrah lagi, karena ya untuk debt collector ini biasanya sangat gigih sekali, apalagi kalau sampai utang kita lebih dari 5 juta. Ini biasanya debt collector akan lebih serem lagi untuk menagih kita ya teman. Jadi kita harus memberi edukasi kepada sahabat kita, teman kita yang sudah diteror, agar dicuekin saja, atau malah yang paling penting ganti nomor saja agar aman dari penagihan debt collector. Kalau telepon ya bilang tidak kenal seperti itu ya teman. Jangan sampai bilang kenal. Kalau sampai kenal kita, maka akan langsung di spam atau dijadikan kontak untuk diteleponin terus menerus, dan ini bisa mengganggu aktivitas kita, bisa mengganggu mental kita, karena kita diganggu terus menerus dan itu bisa membuat kita stres sendiri. Nah, itu saja tips dari saya agar menghindari semua kontak kita dihubungi dari suruh menagih kita karena kita punya tagihan. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.